Jehovah panguruti di Sinaoni, di lehon pos niro adiganu tiki nang kesipatagang apor seaoni jamo totong Tuhanmu menjaga ngolumi Jehovah pandongan dina porseayu Igana patuduh onan si dalanani asa marolop-olop hodi ujung nai ibana dodongan nunuan nan sogoti. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Beginilah bunyinya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian yakin adalah percaya, tahu, dan mengerti. Karena itu di dalam teologi, yakin berarti percaya. Percaya akan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, itulah nats kita hari ini sebuah nasihat kepada umat Israel, kepada kita para pendengar yang beriman kepada Yesus Kristus. Nasihat itu yang bagaimana? Nasihat itu yang harus saling menghormati satu sama lain. Di mana negara adalah pemegang hukum, di mana kaum pemerintah, pejabat, atau ahli-ahli hukum, mereka adalah orang hukum. Karena itu kita melihat simbol daripada hukum itu adalah mata yang tertutup. Artinya hukum itu tidak memandang siapa-siapa. Tetapi apa yang terjadi? Bisa saja hukum itu bisa memilih A atau B. Disinilah kehidupan orang percaya, di mana kita melihat bahwa hukum dari Allah akan memberikan keadilan kepada kita. Dan kita mendoakan hukum yang ada di dunia ini mampu mengasihi setiap orang yang lemah, mampu seimbang dengan mereka yang lebih mengerti akan hukum. Karena itu hukum itu untuk mensejahterakan umat manusia. Yang kedua, nasihatnya adalah tentang perkawinan. Bagaimana orang-orang Kristen setia dengan pernikahannya atau perkawinan. Di mana kesetiaan itu sama seperti Kristus yang setia kepada kita, siapapun kita, bagaimanapun kita, dia selalu menyertai kita. Karena itu di dalam peristiwa mujizat Tuhan Yesus pertama sekali, air menjadi anggur. Kenapa harus anggur yang diperlukan? Ternyata menurut pemahaman orang Yahudi, pernikahan itu semakin lama akan semakin manis, akan semakin indah, dan akan semakin enak dipandang. Karena itu anggur semakin lama
akan semakin manis. Demikian juga pernikahan orang Kristen. Karena itu Tuhan katakan kita harus setia sampai mati dan tidak akan pernah dipisahkan kecuali karena kematian. Karena itu orang-orang Kristen harus mengingat bahwa pernikahan yang sudah dia janjikan di hadapan Tuhan, dia harus letakkan di bawah kaki salib Tuhan, supaya apapun keadaannya mereka mampu mengatasinya, dan sampai pada akhirnya mereka merasakan indahnya sebuah keluarga. Yang ketiga, nasihat di dalam nats ini adalah bagaimana dalam kehidupan perekonomian mampu mencukupkan satu sama lain. Di masa pandemik ini kita pasti akan mengatakan kekurangan. Tetapi di dalam masa pandemik ini kita juga harus melihat peluang. Dan juga kita melihat bagaimana perekonomian itu yang mampu memberkati kita. Dengan mengatakan cukup. Karena apa? Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan sudah berikan berkat-Nya kepada kita dengan kata cukup. Tetapi kita haus, kita lapar mata. Apalagi dengan sekarang semuanya online. Kita pegang handphone kita lihat, tertarik, kita ambil. Tetapi terlebih dahulu kita memikirkan apakah itu perlu buat kita? Apakah itu mendesak buat kita? Apakah itu penting buat kita? Sehingga kita tidak menumpuk sampah di rumah kita. Karena itu umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, itu yang disuarakan oleh kitab Ibrani ini, dia mengutip Mazmur 118 ayat 6. Di mana dalam setiap segi hukum, pernikahan atau perkawinan, perekonomian, kita mampu mengatakan, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Tuhanlah yang menolong kita dalam setiap hukum. Tuhanlah yang menolong kita dalam setiap pernikahan. Tuhanlah yang menolong kita dalam setiap perekonomian kita. Sehingga kita dengan keyakinan kita dimampukan untuk bijaksana dalam menjalani hidup ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berkati para pendengar-Mu Tuhan, dan Engkau-lah yang selalu menyertai mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.